Jaranan Pogokan adalah sebuah kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Nganjuk. Seni jaranan ini unik dan berbeda dengan jaranan lainnya yang ada di Jawa Timur. Asal-usul munculnya jaranan Pogokan ini dirintis oleh Bapak Marijo pada tahun 1956 yang bertempat tinggal di Dusun Jimbir, Desa Sugiwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Pada masa kepemimpinan Bapak Marijo, keberadaan jaranan Pogokan mengalami masa kejayaan di tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an. Bahwa jaranan Pogokan itu di sini berdiri pada tahun 56. Sebetulnya sebelum tahun 56 itu jaranan Pogokan sudah ada. Namun berhubung kami berdomisili di sini, apalagi Bapak Marijo yang mempunyai jaranan Pogokan Teguh Rahaya itu adalah bapak saya. Jadi secara kebetulan kami mengangkat jaranan Pogokan yang berada di Dusun Jimbir, Desa Sugiwaras ini. Jaranan Pogokan itu sendiri di sini tahun 56 berkembang sampai akhir tahun 80-an. Dan setelah itu hilang. Pada masa tersebut, jaranan Pogokan selalu menampilkan keseluruhan adegan, baik genjongan atau gamyong, yaitu tarian yang ditampilkan 4 penari laki-laki berdandan perempuan, gerak kepangan, kucingan, barongan, kelono, dan wayang orang yang pada umumnya mengambil cerita ande-ande lumut atau cerita yang menyesuaikan permintaan dan kebutuhan. Bahwa kata Pogokan dari kata pogok yang artinya potong atau tugel. Sehingga di dalam penampilan Pogokan itu selalu diselingi bahkan gerak ataupun dialog yang tugel aslinya menjadi dagel. Dagel itu coro telo mateng ora, mentah ora, jadi ganyong. Jadi orang kalau dikatakan ganyong itu orang mesti dagel. Perkembangan selanjutnya seperti dandanan perempuan yang awalnya seperti dandanan Srikandi, dandanan Banowati, itu akhirnya terpengaruhnya perkembangan seni ludruk yang dimainkan oleh para perempuan, laki-laki dan perempuan, akhirnya berdampak pada perkembangan kesenian jaranan, terutama Pogokan. Sehingga nanti yang kedua itu dandanan menggunakan kebaya dan pakai gelungan. Keseluruhan rangkaian kesenian tersebut dinamakan jatilan dan petilan, yang artinya ceritanya tidak secara keseluruhan. Perkembangan daripada jaranan Pogokan itu sejak tahun 70-an itu masih marak berkembang. Kemudian ditanggap di satu tempat yang dalam panggung arena, kemudian permainan itu dikelilingi oleh penonton secara berkeliling begitu. Walaupun tidak setenar jaranan lainnya yang ada di Jawa Timur, akan tetapi jaranan ini cukup unik dikarenakan lebih mengedepankan tentang sindiran zaman atau personifikasi kehidupan rumah tangga seseorang yang berorientasi pada tatanan pitutur luhur. Ini berakar dari tradisi wayang orang. Jadi ada jaranan-jaranan yang memang menggunakan kostum wayang orang. Nah, ini sangat wajar kalau di Nganjuk itu kemudian memiliki wayang jaranan Pogokan itu memang, karena memang Nganjuk kita tahu persis adalah wilayah kebudayaan Mataraman yang memang tradisi wayang orang menjadi bagian yang populer juga di wilayah ini gitu.
Kesenian jaranan pogokan ini hanya memakai peralatan gamelan yang sederhana, yaitu gong, kendang, kenong, kecrek, dan slompret, serta hanya memerlukan 4 penabuh. Struktur sajiannya yang memang berbeda. Kalau jaranan pogokan kita bisa melihat di sana ada sasran, ada cakil, ada bambangan, kemudian ada dialog-dialog yang menarik, yang mirip pertunjukan wayang orang. Tapi juga di sana juga ada tokoh Klono, juga ada tokoh Sembung Langunya, ada Potrojoyo dan sebagainya. Ini ada modifikasi yang sangat menarik dari seniman-seniman di wilayah Nganjuk. Mungkin juga di wilayah lain kita juga bisa temukan ya, tapi kita bisa melihat bahwa di Nganjuk ini adalah basis Mataraman. Kita bisa melihat bahwa sangat wajar dan kita sanjung. Kemudian ada modifikasi pertunjukan jaranan dengan dimodifikasi dengan pertunjukan wayang orang begitu. Menurut catatan sejarah, akar budaya jaranan di Jawa Timur marak dipertontonkan ke khalayak ramai pasca runtuhnya kerajaan besar Mojopahit di abad 15 dan menjadi hiburan masyarakat sampai berdirinya Kerajaan Pajang Mataram hingga zaman penjajahan Belanda. Bentuk lokasi yang digunakan pada pertunjukan jaranan pogokan ini lebih cenderung pada pentas arena, yaitu di pelataran yang punya hajat atau di tempat lapang. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk menempatkan pertunjukan sesuai dengan keinginan yang punya hajat. Jaranan pogokan merupakan bagian dari jatilan. Jaranan dan petilan atau berlakon, artinya keseluruhan dari pertunjukan itu dinamakan jatilan. Kemudian pogokan itu sendiri dimainkan oleh 4 orang. Yang pertama, Sosro, itu dandanannya seperti Arjuna, jadi dandanannya ganteng. Nah, ini selaku prajurit juga. Kemudian yang kedua, 2 perempuan prajurit wanita. Kemudian yang ketiga adalah tokoh pogok itu sendiri. Pogok pada awalnya menggunakan irah-irahan seperti layaknya jaranan-jaranan, seperti misalnya jaranan pegon, dandanan wayang wong itu. Awalnya menggunakan teropong yang seperti dandanan wayang Dursosono itu. Nah, itu potong pogok. Sedang pogokan berada di antara adegan yang dipertunjukkan. Dalam setiap pertunjukan jaranan pogokan, ada beberapa jenis gerak atau tari. Di antaranya adalah adegan kelono, kelana atau kelonoan. Pada tari kelanan ini menggambarkan tokoh Pujangga Anom menggunakan topeng berwarna merah yang menggambarkan keberanian. Karakter Klono Sewandono tersebut bersifat tangkas, berangasan, pemberani, terengginas, serta angkuh. Selanjutnya adalah adegan ringgit tiang dengan tidak membagukan tema ceritanya. Kalau namanya pogokan, kalau saya amati itu ada semacam drama. Kemudian kami mempunyai estimasi bahwa kalau begitu dinamakan jaranan pogokan itu merupakan jaranan dari potongan-potongan antara cerita ketoprak, cerita wayang, dan kehidupan manusia sehari-hari yang diangkat dalam satu pementasan jaranan pogokan itu. Berdasarkan urutan bahwa pogokan merupakan bagian dari jatilan, tetapi pogokan ini
bisa berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan bagian lain dalam jatilan. Secara ringkas, jaranan pogokan itu ada 15 gerakan. Namun demikian, kita tahu bahwa tradisional itu kebanyakan gerakannya banyak pengulangan-pengulangan. Kalau kita simpulkan secara padat begitu sebenarnya hanya ada 7. Ya, yang pertama dimulai dengan gerakan melaku-melaku. Gerakan melaku-melaku. Yang kedua dilakukan lagi dengan gerakan obah dodo. Yang ketiga dengan gerakan genjotan. Yang keempat dengan gerakan kiprahan, seperti layaknya kalau tontonan wayang wong Surakarta itu ada kiprahannya. Dan yang kelima adalah gerakan pada tarian gerakan Sontoloyo, ini gending-gending. Nah, gending-gending yang setiap saat ada selingan gending-gendingnya. Yang keenam gerakan adu suri jaran. Jadi kuda 4 itu saling berhadap-hadapan, gerakan gitar-gitar gitu. Ya. Yang terakhir adalah gerakan penutup, yaitu gerakan yang ditutup dengan gerakan bumi langit, dan kemudian ditutup dengan gerakan sungkem. Adegan dan gerak tari jaranan pogokan ini adalah gerak tari biasa, disesuaikan gending-gending laras pelok yang ditambah satu alat tiup klasik Jawa, yaitu selompret. Menurut sejarawan Jawa Timur, Toto Widiarto, dalam bahasa Jawa, salompret dimaknai sebagai pembuka salam kepada penonton yang hadir pada saat pertunjukan, dan salompret sendiri merupakan musik awal atau melodi sebelum musik-musik lainnya dilantunkan. Gerakan yang bersifat dinamis dan menawan adalah merupakan daya cipta otodidak seniman-seniman dahulu yang benar-benar diselaraskan dengan alam lingkungan dan tidak meninggalkan akar dari jaranan itu sendiri. Nah, kita bahkan akhir-akhir ini kita melihat ada beberapa yang pertunjukan jaranan ini menggunakan lakon wayang begitu. Ya, karena mungkin juga karena permintaan masyarakat. Ya, kita lihat kalau nanggap wayang orang dengan butuh panggung, kemudian gamelan lengkap, ini mahal. Nah, kemudian sudah barang tentu kecerdasan seniman untuk mengemas pertunjukan itu menjadi sesuatu yang menarik dan bisa ngeladeni masyarakat itu sebagai sebuah hiburan, tapi juga menjadi hal yang bisa terkait dengan integritas kemasyarakatan, ngomong kerukunan sosial sebenarnya. Dari zaman ke zaman, tari gerak jaranan pogokan ini kemudian dikenal masyarakat sebagai tontonan juga tuntunan yang mengarah kepada sindiran zaman, sindiran tentang rumah tangga dan sejenisnya melalui lawakan dan dagelan. Secara keseluruhan, jaranan pogokan ini merupakan suatu tari dalam pertunjukan dengan tetap menggunakan piranti jaran kepang yang menggambarkan prajurit penunggang kuda yang tengah beraksi di atas kudanya. Ditarikan oleh 4 penari laki-laki, seorang berperan sebagai kepala pasukan atau senopati yang disebut sosro, seorang sebagai tumenggung yang kecul atau lucu yang disebut pogok, dan 2 orang berperan sebagai prajurit wanita. Terutama pogokan itu sendiri ada penonjolan-penonjolan, terutama adalah geraknya itu lucu.
geraknya lucu. Jadi misalnya baku, saya ambilkan contoh obah dodo gini. Ini dibuat seperti mungkin begini. Jadi dilucu-lucukan ini. Yang kedua, dialog. Dialog ini menggambarkan keseharian atau apa yang terjadi di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga. Jadi kalau jaranan lain mungkin hanya menonjolkan pada gerak tarinya saja, tapi kalau jaranan pogokan ini lebih komplit, ada teatrikalnya, ada teaternya, ada segi artistik melalui tokoh pogok yang dirias dengan gaya yang lucu, kemudian ada gending-gendingnya. Tari pogokan sering menggunakan tema kepahlawanan atau heroik dengan diselingi gerak-gerak lucu dari peran sang tumenggung. Tetapi tema gerak yang pokok adalah gerak menari menirukan para prajurit menunggang kuda. Saya belum pernah tahu yang namanya jaranan pogokan itu di kota-kota lain. Seperti jaranan Centerewe dari Kediri, kemudian jaranan-jaranan yang lain, Pegon dan sebagainya, yang masuk di Kabupaten Nganjuk ini rupanya merupakan kesenian impor. Tapi yang asli jaranan Nganjuk, saya kira, saya jamin itu pogokan itu. Jaranan pogokan ini dimaknai sebagai pogok atau tugel yang tentunya mempunyai nilai-nilai seni tinggi, sama dengan seni jaranan yang lain. Perbedaan jaranan pogokan sangat unik. Tidak hanya kiprah jaranan dan satria, akan tetapi lebih berorientasi kepada wacana dan pengolahan zaman. Untuk itulah, koreografer maupun penciptanya selalu memotong adegan yang belum selesai dan kemudian dilanjutkan dengan cerita ketoprak yang lazimnya dipotong sampai 4 kali hingga lawakan-lawakan atau dagelan usai. Ini lebih dia ada proses dialog, ada istilahnya kalau di dalam drama dia punya persoalan yang disampaikan dalam situasi dramatik dan menggunakan dialog. Ada lakon-lakon yang ingin disampaikan, ada tema-tema yang ingin disampaikan. Tidak pure menari, tapi ada sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang disajikan berdasarkan cerita-cerita yang mereka hayati. Pogokan dalam atraksi gelar selalu menempati area-area lesehan dan belum pernah dipanggungkan sebagaimana jaranan di Jawa Timur pada pertunjukan-pertunjukan tertentu. Selanjutnya, tentang Ubo Rampe dalam melaksanakan pertunjukan jaranan pogokan ini tidak menggunakan piranti kemenyan, kembang, dan cok bakal, dan memang murni tidak melibatkan unsur magis. Pada dasarnya, kesenian jaranan pogokan di Dusun Jimbir, Desa Sugiwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk ini mengangkat siklus Panji, yang kemudian oleh seniman pogokan ini dikemas dan divariasi sedemikian rupa dengan maksud agar dapat menarik perhatian penikmatnya. Selain itu, dalam gerak jaranan pogokan selalu meninggalkan pesan-pesan moral dalam ranah kehidupan sehari-hari. Membawa kritik sosial, pesan moral kepada masyarakat, tentunya contoh-contoh yang tidak baik dan contoh-contoh yang baik. Baik dari sisi gerak maupun juga dalam sisi parian-parian dan sebagainya. Jaranan pogokan mempunyai nilai-nilai yang berbobot sama
dengan jaranan-jaranan yang ada di daerah-daerah Jawa Timur. Wayah maghrib ngunduh suruh kanggo nambani wong lara mata. Mumpung isih urip ngaji kawruh, besok yen mati ben munggah swarga. Ini salah satu contoh yang ditembangkan oleh seorang tokoh Pogok. Nilai-nilai yang berorientasi kepada keluhuran budi pekerti dan kultur kearifan lokal semuanya mengena dalam pementasan jaranan Pogokan ini. Nah, saya rasa ini ada refleksi dari apa yang diidealkan masyarakat. Jadi kadang-kadang tidak hanya cerita ketoprak atau wayang, tapi justru dalam dialog itu mengangkat situasi sosial yang sedang aktual. Jadi kasus sehari-hari, misalnya tentang kritik sosial, tentang perselingkuhan, tentang situasi anak sekolah, tentang situasi jalan raya, situasi pedesaan seperti itu. Filosofi mereka tidak muluk-muluk, tapi sebenarnya ini malah justru kesenian sebagai refleksi kehidupan masyarakat ini bisa menjadi bagian dari menjaga keutuhan ini antara estetika dengan kehidupan masyarakat, sehingga mungkin bisa menjadi cerminan dan kemudian menjadi tuntunan bagi masyarakatnya. Oh, ternyata itu tidak baik, ternyata ini lebih baik, seperti itu. Ada pilihan-pilihan nilai yang ditawarkan lewat pertunjukan itu. Selalu ada seperti itu di dalam kesenian-kesenian kita. Adalah sebuah seloka sindiran kepada manusia tentang gaya hidup mewah, egois, kikir, dan sebagainya, yang kesemuanya itu direfleksikan melalui pitutur-pitutur dalam dakel, sehingga sindiran itu bisa dikatakan sebagai sindiran yang ceto, yang selalu berakhir dengan gelak tawa. Fungsi dagel sangat dominan dalam adegan jaran Pogo yang sekarang hampir punah dan terlupakan.